politik edukasi, ya gitu. Politik yang beradab, teman-teman sekalian. Jadi tidak boleh kita alergi politik, ya karena politik ini identik dengan kekuasaan. Maka orang-orang baik seperti teman-teman sekalian harus ikut politik. Ya, kalau banyak orang baik itu di dalam politik, maka negara itu akan secara otomatis menjadi baik pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, izinkan kami dan narasumber membuka masker. Baik, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang santai dalam program PKS Talks. Dan program ini membahas isu-isu seputar pendidikan, kesehatan, kebugaran, olahraga, teknologi, bisnis, ekonomi, politik, dan seni budaya. Semua isu-isu hangat akan kita kupas di PKS Talks. Alhamdulillah juga narasumber kita hari ini luar biasa sudah berhadir. Siapa lagi kalau bukan Bang Rizal Hamdani. Masya Allah. Alhamdulillah Bang Rizal ini kita kenal juga. Dia diamanahkan sebagai Kabid Kepemudaan DPD PKS Kota Medan. Luar biasa. Sehat Bang dah? Sehat. Anak-anak muda. Luar biasa, sehat anak-anak muda ya kan, sedap. Dan kita nanti akan membahas ke depannya ini tentang seputar baik secara pribadi Bang Rizal juga dan juga aktivitas khususnya di kepemudaan DPD PKS Kota Medan dan isu-isu terhangat nantinya. Oke, langsung saja kita mulai dengan karena ini Bang Rizal. Ya. Orang-orang khususnya pemirsa PKS TV ini pasti udah bertanya-tanya, apalagi muncul nama Bang Rizal ini sebagai tokoh pemuda juga di Kota Medan, ya kan? Dan ingin mengenal lebih dekat nih Bang, mengenal lebih dekat baik dari personal Abang juga khususnya. Bolehlah kenalan singkat Bang untuk kawan-kawan teman pemirsa dimanapun berada. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kehadirannya dan dihadirkan di sini oleh abang ganteng kita, ya, Kabid Humas DPD Kota Medan, Bang Alam Siregar. Sini sebagai Mas. Humas, nah di sini bagi Mas ya. Iya, siap. Oke. Biasa ini suatu kehormatan berbincang soal antar ketua bidang ya. Nah, baik teman-teman sekalian, ya perkenalkan nama saya Rizal Hamdani, alamat tinggal di Medan Denai ya. Jadi aktivitas sehari-hari saya adalah mendalami dan mengerjakan bisnis ya di distributor produk herba. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa lihat di web atau di mana-mana sudah ada ya. Mungkin udah kenal lah ya produk HNI atau Halal Network Internasional. Salah satu produk yang andalan kita itu adalah minyak herba sinergi dengan kopi sepal. Nah, kebetulan teman-teman sekalian, DPD PKS Kota Medan mengamanahkan saya sebagai ketua bidang kepemudaan di DPD PKS Kota Medan, dan insya Allah ini adalah sebuah amanah yang luar biasa dan cukup berat ya, tapi mohon bantuan dari doa dari teman-teman semua bahwa ini akan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dan cita-cita PKS Kota Medan. Baik, luar biasa Bang. Ini perkenalan singkat ada kawan-kawan udah pada luar biasa Bang Rizal. Jadi izin Bang, karena kita ingin mengenal juga lebih dekat dengan Bang Rizal ini kan. Kalau tinggal tadi di Jalan Mandala dan besar dari kecil atau daerah atau dari mana ini Bang? Kita berproses ya. Iya. Kenapa? Karena terus terang ya, saya ini orangnya kontraktor ya. Nah, kontraktor itu ngontrak di mana-mana. Jadi dari kecil, remaja, dewasa itu tempatnya pindah-pindah. Tapi hikmahnya adalah kalau kita banyak pindah-pindah ini banyak teman kita. Banyak silaturahimnya, pasti banyak kenalnya. Beda dengan orang yang dari kecil sampai besar itu hanya di lingkungan tersebut. Betul. Seperti itu. Dan dulu pernah berarti masih lingkungan sekitar Medan berarti ya? Ya, tapi tetap di Kota Madya Medan. Ya. Dan itu seiring perjalanannya, kalau boleh tahu pendidikan dulu di mana? Ya, kalau saya pendidikannya S3 ya, SD, SMP, SMA. Masya Allah, siap. Iya. Di daerah
Kalau Iya, SD iya. saya di Medan Helvetia, SMP-nya di Medan Sunggal gitu ya. Kemudian SMU-nya di Medan Petisa. Kita teman-teman kenal itu SMU Negeri 4 Medan. Nah, itu adalah sekolah favorit di Kota Medan tuh. Nah, saya alhamdulillah tamatan dari situ di tahun 2000. Luar biasa. Ini ya udah mulai semakin kita kenali khususnya Bang Rizal, dan banyak orang juga menyampaikan kepada saya Bang, dan kita juga mengetahui bersama bahwa Bang Rizal kita ini juga Bung Rizal ya kan, kalau kenapa ya kan, ini salah satu pengusaha dan Ya, itu walaupun alhamdulillah. bisnis tadi kan juga, namun terlepas itu bagaimana kita khususnya para anak muda tergerak juga, namanya berniaga ini kan salah satu apa kita juga nih Bang, anjuran oleh Ya. Rasulullah kita. Apa sih harapan abang juga untuk anak-anak muda juga begitu? Baik. Bisnis atau perniagaan ini adalah sebuah hal yang sangat penting ya, karena dalam catatan sejarah sebuah bangsa atau sebuah komunitas, peradaban itu lahir tidak lepas dari dunia bisnis ya. Kalau kita berbicara tentang, kebetulan PKS sebagai partai Islam yang punya misi adalah menjadi partai Islam rahmatan lil alamin, juga tidak melepaskan sejarah bahwa penyebaran Islam ya dari Mekah kemudian menuju beberapa pulau, wilayah, bahkan negara, itu semuanya adalah jalur perniagaan. Nah, oleh karena itu sebuah peradaban ternyata dibangun itu tidak lepas dari jalur dan unsur-unsur bisnis dan berniaga. Nah, apa peran daripada anak muda ya? Dan kita tahu bahwa pergerakan sebuah peradaban juga relevansinya dengan anak-anak muda. Betul-betul. Nah, jadi anak muda dengan dunia bisnis ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sehingga kami menghimbau ya kepada khususnya masyarakat Kota Medan, anak-anak muda Medan gitu. Dari sekarang tuh belajar. Nah, enaknya kalau dari sekarang dari muda belajar, ya ini menambah pengalaman sehingga kalau memang nanti sudah ahli itu gampang banget untuk melakukan sebuah bisnis. Nah, kenapa bisnis ini tidak seperti langsung kenal kemudian bisa sukses, tidak. Ya, bisnis itu ada proses. Makanya saya mengatakan orang-orang sukses adalah orang yang suka proses. Nah, jadi sukses itu adalah suka proses. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak muda ya belajarlah dari sekarang sambil menimba ilmu ya, mencapai cita-cita melalui jalur-jalur universitas, mahasiswa seperti itu. Tapi jangan lupa ada waktu luang, ayo belajar bisnis. Banyak ya seminar-seminar bisnis, ada diskusi ya. Dan teman-teman sekalian, Partai Keadilan Sejahtera melalui bidang kepemudaan juga kami cukup concern terhadap dunia usaha, wirausaha dan industri kreatif. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian yang kepengen belajar ya, ayo bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera ya. Nanti bidang kepemudaan akan memberikan tools ya dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan wirausaha. Seperti itu. Siap-siap. Terima kasih Bang Dahna. Tadi menyangkut soalnya tentang pemuda. Yeah. Karena ini pemuda ini sebenarnya salah satu juga agent of change ya kan, Betul. bahasanya salah satu harapan bangsa juga ini pemuda dalam perubahan. Namun saat ini kita lihat tantangan pemuda ini begitu besar. Iya. Apalagi mungkin dengan adanya juga media ataupun digital, ada suatu kelebihan dan kekurangan yang akan ditanggapi oleh para pemuda. Kalau saran atau kiat dari Bang Rizal selaku Kabid Kepemudaan ini, apa ini khususnya untuk anak-anak muda, apalagi dengan ini kan ada terbengkalai dengan gamesnya, ataupun emang ada juga yang berdasarkan dapat profit dari game itu, jangan sampai terlalai dengan kehidupan karena masih panjang ya itu. Boleh disampaikan Bang Rizal? Baik, anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Kota Medan, bahwa ini adalah menjadi era digitalisasi, globalisasi yang kita kenal dengan era industri 4.0 ya, di mana hampir seluruh sendi kehidupan itu tidak lepas dari unsur digital. Nah, salah satunya adalah anak-anak muda yang generasi-generasi milenial ini memanfaatkan waktunya. Mungkin hari ini masih banyak yang memanfaatkan bahwa di dunia digitalisasi online itu kaitannya dengan hiburan. Nah, tetapi kita tidak boleh terlena, ya, tidak boleh terlena
Karena di dalam dunia digital, dunia maya juga ada potensi perubahan peradaban yang lebih baik. Bisa di situ menjadi segi bisnis, bisa mencari uang, bisa juga menjadi sebuah komunitas-komunitas kebaikan yang bisa merubah peradaban, ya. Nah, oleh karena itu, mari digitalisasi ini manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif, ya, industri kreatif. Nah, seperti itu, ya. Apalagi kita ini di Kota Medan. Kota Medan ini adalah ibu kotanya Sumatera Utara, teman-teman sekalian. Ya, di sini itu industri kreatif, ya, ini harus cepat berkembang. Sehingga anak-anak muda harus mempersiapkan SDM-nya, ya. Mempersiapkan jangan sampai dunia digitalisasi itu gagap kita untuk menghadapinya. Oleh karena itu, kita juga harus menyiapkan, ya, baik misalnya kreativitas, olahraga, ya, kemudian bisnis juga. Nah, ini juga akan pada akhirnya ini akan terdigitalisasi. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak muda harus banyak belajar, ya, banyak belajar. Belajar itu bisa offline, bisa online, ya, diskusi, ngopi, nongkrong, hangout, wah, macam-macam segala upaya yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi menarik juga itu, Bang, ketika hari ini kan masih masa pandemi juga. Betul. Walaupun ada level-level yang kita dianjurkan oleh pemerintah. Betul. Namun dengan adanya juga tatap muka dan online ini sebagai tantangan juga tersendiri, karena walaupun memang udah hampir 2 tahun juga kita menjalankannya. Apakah menurut Abang efektif juga dengan hal-hal yang begitu, ataupun harus, ya, kita harus mengikuti zaman mau tak mau? Menurut Abang gimana? Oke. Kita sudah masa lalu atau 2 tahun belakangan grogi atau gagap dengan yang namanya online atau hubungan jarak jauh. Betul. Nah, pandemi ini kalau kita bisa mengambil hikmah positifnya adalah ini bukti pembelajaran dari Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita pelajaran untuk keluar dari zona aman atau zona nyaman, ya. Nah, dengan adanya pembatasan di mana-mana, ya, baik kegiatan sekolah, kampus, bahkan bekerja, dunia bekerja, ada dunia baru, ya, yaitu adalah bagaimana berkomunikasi dengan jarak jauh. Ada aplikasi-aplikasi yang banyak itu memungkinkan kita untuk beraktivitas, berkomunikasi, tapi tidak secara langsung tatap muka. Walaupun itu tetap secara langsung dalam hal waktunya tetap, ya, waktunya tetap. Nah, sehingga hikmah dari pandemi ini membuat kita untuk belajar, sehingga kita, ya, tetap bisa menjadi dunia normal, gitu. Dan terus mengupdate diri, gitu. Maka tidak boleh ada orang yang mengatakan gini, aduh, sudahlah, saya ini orang yang kemampuannya terbatas, saya nggak tahu teknologi, saya ini orangnya gaptek. Nah, maka orang-orang seperti ini nggak bisa lah, gitu. Ya, mohon maaf, aku terlindas dengan zaman. Karena zaman dia terus berlalu. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sebagai manusia, kita ngikutin atau kita goodbye, gitu. Kalau kita goodbye berarti kita yang selamat tinggal. Nah, seperti itu. Luar biasa. Ini semakin manas dan luar biasa, semakin menarik nih pembahasan bincang-bincang. Sebelum itu, Bang, ini kita minum kopi kita luar biasa. Sambil ngopi nanti kita lanjut lagi. Wah, luar biasa enak juga kopinya, luar biasa. Dari Bang Rizal juga. Kopi 7 elemen. Oke. Kami ingatkan juga kepada para pemirsa dimanapun berada, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita PKS TV Medan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, kita lanjut lagi nih, Bang Rizal, mengenai tadi untuk pemuda ini kan, dan Abang udah sempat menyinggung juga bahwa kita akan memberikan bisnis kreatif lah, khususnya untuk industri kreatif tadi. Jadi perlu kita ketahui ini juga sebagai anak muda, khususnya anak-anak muda Kota Medan yang hari ini menonton juga, dan para orang tua mungkin yang bisa menyampaikan nanti kepada para anak-anaknya mungkin, itu apa-apa aja sih program kepemudaan DPD PKS Kota Medan, Bang? Kalau boleh tahu dan boleh sampaikan, Bang. Baik, ya, terima kasih, Bang Alan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kepemudaan PKS Kota Medan itu udah punya beberapa program dan bahkan sudah terlaksana, ya.
seperti misalnya program wirausaha, digitalisasi wirausaha, kita sudah ada melakukan pelatihan ya. Kemudian juga kaitannya dengan wirausaha mandiri, kita sudah adakan pelatihan. Nah, jadi teman-teman yang belum ikut, ayo ya bergabung nanti, masuk ke channel PKS TV, silakan inbox di situ kami atau saya ingin bergabung dengan PKS, chat di situ, insya Allah nanti kita akan follow up ya, karena program-program kita akan kita update melalui grup WhatsApp. Jadi teman-teman yang sudah tergabung, nanti kita akan buat grup untuk melakukan upgrade pelatihan-pelatihan. Nah, terkait juga dengan industri kreatif, ya, sosial media, bagaimana menggunakan sosial media dengan bijak, bagaimana dengan cara kita menangkal hal-hal yang berkaitan dengan hoax, ya, kita tidak mudah terpancing. Jadi anak-anak muda ini adalah pionir peradaban untuk menangkal hal-hal yang negatif, gitu, ya. Kalau PKS sebagai partai oposisi tentu akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, ya. Tetapi bukan kita kritisi totaliter, tidak. Ya, kalau program-program khususnya misalnya pemerintah Kota Medan ada kaitannya dengan efek positif anak-anak muda, ini harus kita dukung, ya, kita dukung, gitu. Sehingga kita sama tuh dengan misinya pemerintah Kota Medan, walaupun kita tidak mendukung yang sekarang misalnya pada saat pemilihan, tetapi program-programnya ketika ini menjadi program yang positif buat warga Kota Medan, kenapa tidak kita ikut di situ berkontribusi. Nah, seperti luar itu biasa. ya. Semakin tercerahkan ini sebagai anak muda, memang kita tidak mudah terprovokasi atau hal-hal yang tidak baik untuk bangsa dan negara, ya. Namun kita sangat konsen dalam khususnya bidang politik juga tadi untuk keberlangsungan dan kemajuan negara kita, ya Bang, ya. Jadi itu tadi menarik Bang, karena kan mungkin kawan-kawan dimanapun berada, sahabat ya PKS juga khususnya anak-anak mudanya ini pengen nih bergabung, namun karena ini kan sebagai lambang partai bahasanya. Betul. Kalau namanya berpartai itu pasti nanti ikut politik namanya. Kami ini nggak bisa berpolitik, boleh nggak Bang gabung? Kurang lebih mungkin ada sebagian pertanyaan begitu, boleh ditanggapi itu Bang Rijal. Baik ya teman-teman sekalian, bahwa Partai Keadilan Sejahtera sebagai lembaga politik, ya, artinya memang edukasinya adalah edukasi politik. Tetapi hari ini, ya, karena zamannya ini sudah berubah, bahwa identitas politik bukan hanya tentang kekuasaan semata, tetapi politik juga di situ ada industri kreatif, karena di situ ada kebijakan-kebijakan. Nah, kenapa kita harus berpolitik, anak-anak muda? Ya, kenapa? Karena kepentingan anak-anak muda ketika masuk ke ranah atau jalur politik disampaikan, ini akan menjadi kebijakan negara. Ya, utamanya kebijakan daerah tersebut, karena setiap daerah punya potensi berbeda-beda, sehingga setiap kepentingan, setiap program itu bisa secara resmi diundangkan sehingga menjadi program pemerintah. Itu maksudnya. Jadi bukan politik itu identik dengan kekuasaan yang kotor, manipulatif, koruptif. Nah, hari ini kita akan mendidik bagaimana politik yang bersih, politik yang profesional, ya, politik edukasi, ya, gitu, politik yang beradab, teman-teman sekalian. Jadi tidak boleh kita alergi politik, ya, karena politik ini identik dengan kekuasaan. Maka orang-orang baik seperti teman-teman sekalian harus ikut politik. Ya, kalau banyak orang baik itu di dalam politik, maka negara itu akan secara otomatis menjadi baik pula, seperti itu. Betul, luar biasa ini. Hakim terus tercerahkan nih para anak muda, karena harapan kita Bung Rizal ini untuk tercerahkan kawan-kawan itu mungkin lewat media hari ini, dan sampai kepada kawan-kawan, dan boleh di-share sebanyak-banyaknya. Karena tadi alergi politik itu masih banyak menghampiri atau pemahaman anak muda, karena udahlah biarkan yang lain aja, udahlah kau aja lalan atau kau lah Bang Rizal katanya kan itu. Kalau bisa kan sama-sama kita ya Bang, itu dalam kebaikan tadi. Dari menyinggung tadi, karena udah hampir program-program pemuda, namun anak-anak muda siapapun boleh bergabung ya Bang. Boleh. Muslim yang semuanya. Anak-anak muda warga Kota Medan, khususnya karena saya diamanahkan di Kota Medan, punya identitas Kota Medan. Ayo bangun Kota Medan melalui jalur politik. Betul. Kita akan berkreasi di situ.
kita akan curahkan ide-ide kita sehingga ide-ide ini menjadi kebijakan daerah, teman-teman sekalian. Karena politik ini identik dengan parlemen, ya, artinya perwakilan. Sesuai dengan sila keempat bahwa demokrasi itu kan dasarnya seperti itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sehingga partai politik adalah tempat memang yang benar untuk menyampaikan kritisi unek-unek, ya, kemudian kepentingan apa yang belum tersalurkan di daerah tersebut itu masuk di situ, kemudian nanti akan diagendakan di dalam parlemen, ya, untuk dijadikan peraturan daerah. Jadi itu sebenarnya maksud dari politik itu. Sehingga hari ini misalnya anak-anak muda yang hobi olahraga, dia tidak dapat fasilitas nih dari Kota Medan misalnya. Kami nggak punya lapangan, kami nggak punya lahan, nggak punya, nah ini gimana? Nah, itu kalau dibicarakan bahwa ini adalah kebutuhan yang penting, kemudian komunitasnya sudah banyak, kenapa tidak bisa menjadi sebuah program pemerintah sehingga fasilitasnya bisa dipenuhi gitu. Karena kalau kita ya cuma ngomong di sosial media, nggak punya solutif, ya nggak ada solusinya gitu. Nah, coba dibicarakan kita diskusi, ngopi. Jadi datang ke partai politik PKS itu nggak mesti resmi itu, kita ngopi gitu ya. Nah, jadi teman-teman silakan undang saya ngopi. Luar biasa, ini salah satu undang ngopi, ayo Bang, kita ngopi di sana gitu ya. Dan ini udah bisa kami nitip aspirasi kami nih, Bang. Boleh. Luar biasa. Karena ini bagian dari ya harapan kita, khususnya para pemuda yang mungkin banyak potensi-potensi yang mereka miliki namun belum tersampaikan dan belum diperjuangkan oleh hal-hal yang lainnya. Namun dengan itu adanya tadi khususnya harapan-harapan kita ini kan udah besar sekali, Bang. Alhamdulillah juga kita di PKS sudah banyak dewan kita dan alhamdulillah juga udah memperjuangkan juga ya, Bang, ya, secara apanya juga tadi advokasinya. Dan ini, Bang, menyangkut tadi karena udah di akhir acara, namun ini masih ada pembahasan karena begitu menarik nih, Bang. Isu yang berkembang apalagi tentang anak-anak muda hari ini juga, terlepas ini salah satu program-program baik di secara pemerintah kabupaten kota ataupun dengan pemerintah pusat, ya kan. Hari ini kita lihat bahkan di Medan sendiri banyak, nggak usah jauh-jauh, penerapan e-parking. Namun saya lihat ini belum maksimal, Bang. Kalau kritisi ataupun dari Abang sendiri gimana nih, khususnya harapannya juga lah untuk mana tahu nampak ataupun dilihat oleh para pemangku kebijakan bisa juga disampaikan dan alhamdulillah juga bisa jadi bahan pertimbangan dan terus evaluasi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan harapan kita memang Kota Medan ini kota yang berkah, ya Bang. Nah, boleh disampaikan, Bang. Oke. Terkait dengan e-parking, ya, ini pengalaman saya pribadi. Kemarin saya parkir beli barang elektronik, ya, di Merak Jingga, saya katakan aja di depannya. Nah, saya kurang tahu apakah karena ini masih awal sehingga masih gagap, ya, dengan teknologi e-parking ini, tetapi petugas parkirnya menawarkan dua, mau yang pakai karcis atau e-parking. Ini nggak konsisten namanya, ya. Artinya kalau memang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, Pemko Medan, ini daerah e-parking, ya sudah konsisten saja. Saya mendukung sekali dengan e-parking, ya, karena mencegah kebocoran anggaran, ya. Terus terang aja, itu anggaran untuk parking itu retribusi parkir itu kalau dikelola dengan baik itu sumber pendapatan asli daerahnya juga luar biasa, teman-teman sekalian. Tapi hari ini kan masyarakat juga tidak sadar, ya, kalau parkir masyarakat itu tidak pernah minta karcis. Nah, ini menjadi kesempatan bagi oknum untuk ya kita bilanglah manipulatif datanya gitu, ya. Nah, maka dengan adanya e-parking sebenarnya ini mencegah kebocoran anggaran. Nah, masukan dari kita ini perlu sosialisasi, ya, baik sosialisasi ke masyarakat, ya, bisa menggerakkan SKPD, kemudian pemerintah kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya. Dan perlu ditambah lagi kayak titik-titiknya itu, karena hari ini kita lihat memang masih terbatas. Ya, karena masih kayaknya masih ke pusat kota, ya, dan harapan kita kan hampir semua. Betul. Karena ini kan kaitannya dengan retribusi, ya. Ini perlu disosialisasi. Jadi saya melihat itu masih petugas parkirnya masih
main apa ya, dua kaki gitu ya. Nanti kita ditawarkan mau yang pakai karcis atau e-parking, kaget aja gitu. Maunya harusnya konsisten. Kalau memang di daerahnya udah e-parking, e-parking, jangan kasih karcis lagi gitu ya. Nah seperti itu masukan dari kita. Jadi kita secara ini mendukung ya, tetapi masih perlunya perbaikan-perbaikan di sana sini. Memang yang kita lihat waktu itu juga ada yang seperti itu, contoh kasus ada memang ditindaklanjuti langsung. Namun harapan kita bukan hanya satu atau orang yang hari ini. Kalau bisa lebih lagi ditindak dan diperketat lagi sistemnya tadi, Bang. Betul. Baik itu untuk masalah daerah ya, karena kita hari ini juga terus melihat ataupun maaf katanya ingin memang kota kita juga kota yang harus bisa betul-betul lebih maju lagi. Ya, dan satu lagi sebenarnya ada problem kita ya. Ya kemarin ada beberapa pekan itu isu dan itu nasional, yaitu adalah kelangkaan minyak goreng. Itu. Ini gimana tanggapan anak muda ini? Saya sambil nulis juga di status ya kan. Kok kayaknya ini tahun 2022 kok mirip dengan 1965. Ada antrian, ini sebenarnya tidak boleh lagi ya. Kebutuhan masyarakat ya harusnya dinas terkait ya dia mengetahui tentang berapa konsumsi minyak goreng per bulan per penduduk kota misalnya, sehingga berapa ketersediaan yang ada, sehingga ya itu harus disinkronkan lah ya, duduk bareng antara para pengusaha, distributor, kemudian pemerintah kota untuk mengawal, karena ini kan masalahnya bahan makanan pokok. Betul. Ya bukan sekunder ya. Jadi janganlah sampai bahan pokok aja pun orang harus ngantri berjam-jam gitu. Jadi itu belinya dibatasin. Ya. Nah, maka ini harus dicari solusinya, walaupun kita lihat sudah mulai mulai baik, tapi saya baru saja sebelum saya kemari, saya ke salah satu grosir terbesar di Kota Medan untuk beli minyak, itu masih dibatasi, itu paling banyak 2 liter ya, 2 liter. Jadi kalau 1 liternya 1 bungkus berarti 2 bungkus, tapi kalau 1 liternya 1 bungkusnya 2 liter berarti hanya boleh beli 1 ya. Nah ini juga masih perlu dikawal ya, karena pemerintah itu ingat loh, punya kuasa ya, punya kuasa penentu kebijakan, maka manfaatkan kebijakan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya, utamanya Kota Medan. Nah ini harapan kita ya. Nah yang berikutnya juga isu yang berkembang di sosial media, ini adalah sebuah ucapan yang ya kita bilang sayang banget gitu ya, seorang pejabat publik ya ngomong itu difilter gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ya, walaupun itu pusat gitu ya, apalagi ngomongnya di Pekanbaru kemarin, itu dekat tuh sama Kota Medan, sehingga beritanya tuh cepat ya. Jangan menyulut kemarahan umat Islam ya, atau memang ini disengaja walau ya, tapi kalau tidak disengaja ya ya mohon maaf lah ya bagi menteri yang ngomong seperti itu, supaya masyarakat kita tenang gitu. Betul. Apa sih susahnya minta maaf? Gitu. Walaupun ya ini tidak salah begini segala macam. Oke ya, tapi tenangkan dulu hati rakyat, baru bisa memberikan aturan-aturan nanti yang kita disepakatin ya oleh pemerintah seperti itu. Karena intinya kenapa sih hobi buat gaduh gitu. Nah seperti itu ya. Jadi semoga sampai nih ya. Karena kita harapan kita juga jadi bahan catatan juga, karena kita apalagi mau dekat juga menjelang ibadah khususnya. Dan perlu saya sampaikan kepada anak-anak muda, ini menjadi tonggak sejarah. Ingat, sejarah 2022 antri minyak goreng tidak boleh terulang lagi seperti itu. Ya, ini luar biasa. Sangat miris lah. Iya. Baik, terima kasih kepada Bang Rizal, luar biasa ini diskusi yang begitu santai namun berisi, berbobot kali ini, luar biasa. Dan jadi pesan ataupun harapan kita sebagai pemuda ke depannya memang ya khususnya anak-anak muda ini, salah satunya kita berharap sebagai penyampai aspirasi kita juga nanti, dan pejuang aspirasi kita khususnya di lembaga legislatif maupun eksekutif nantinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, terima kasih karena waktu kita di penghujung nih Bang Rizal. Bolehlah closing statement kepada khususnya para anak-anak muda, baik dari nanti Bang Rizal dari
pengen berwirausaha silakan, maupun segala macamnya boleh, silakan tempat dulu. Baik, teman-teman anak muda Kota Medan, saatnya hari ini anak muda bukan menjadi pemimpin masa depan, tapi anak muda adalah menjadi pemimpin masa kini. Oleh karena itu, dengan usia teman-teman sekalian, dari sekarang ayo berkontribusi, ayo berkreatif, ayo ikutin organisasi yang membela kepentingan rakyat, ayo ikutin partai politik yang membela kepentingan rakyat dan yang membuat sejuk, bukan membuat gaduh. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap semangat anak muda, ya, bangun negeri, ya, bangun kompetisi, dan tetap semangat. Luar biasa, terima kasih Bung Rizal sudah sampaikan closing statementnya. Alhamdulillah, sebenarnya ingin kita berlama-lama dan berdiskusi, namun akhir waktu kita terbatas, namun kita terus mengabari diri, khususnya tadi yang sampaikan Bung Rizal tadi juga luar biasa, pesan-pesannya itu sampai dan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan khususnya dalam dunia keseharian kita. Baik, itu dulu program talk PKS Talks hari ini. Bila ada ataupun narasumber yang luar biasa, boleh diklik di kolom komentar dan akan kita undang nantinya. Dan juga harapan kita kepada seluruh pemirsa PKS TV dimanapun berada, like, share, dan subscribe channel PKS TV Medan. Sekian dulu acara kita, lebih dan kurang kami mohon maaf, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.